يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dunia dalam kegelapan. Manusia tidak tahu siapa penciptanya. Mereka menyembah berhala, hidup dalam permusuhan dan kezaliman. Di Mekah, Ka'bah dijadikan tempat menyimpan ratusan berhala. Padahal dulu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menyembah Allah semata. Di tengah kebodohan itu, Allah hendak menurunkan rahmat-Nya. Di Yaman, ada seorang raja bernama Abraha. Ia membangun gereja megah dan ingin semua orang berhaji ke sana, bukan ke Ka'bah, karena Ka'bah tetap ramai. Abraha marah. Ia membawa pasukan bergajah besar menuju Mekah untuk menghancurkan rumah Allah. Namun Allah tidak tinggal diam. Ia mengirim burung-burung kecil bernama ababil yang melempar batu dari neraka. Pasukan itu hancur total. Tahun itu dikenang sebagai tahun gajah. Dan di tahun itu pula lahirlah bayi yang kelak akan mengubah dunia. Ibunya bernama Aminah, wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Namun ayahnya Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sejak dalam kandungan, beliau sudah yatim. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Halimah Asadiyah, seorang wanita dari dusun Bani Sa'ed. Sejak kedatangannya, rumah Halimah berubah. Hewan ternaknya gemuk, air susunya melimpah, dan tanaman pun tumbuh lebih baik dari biasanya. Halimah dan keluarganya tahu, anak ini istimewa, penuh berkah. Suatu hari, saat Nabi Muhammad SAW kecil, bermain bersama teman-temannya, datang dua malaikat. Mereka membaringkan Nabi Muhammad SAW, lalu membuka dadanya dengan sangat lembut. Mereka mengeluarkan sesuatu dari dalam hatinya, lalu mencuci hatinya dengan air zam-zam dan mengembalikannya bersih bercahaya. Teman-temannya ketakutan dan lari, tapi Nabi Muhammad SAW tetap tenang. Inilah cara Allah membersihkan hati Nabi Nia sejak kecil, agar tumbuh sebagai manusia yang paling suci. Ketika berusia 6 tahun, ibunda tercinta, Aminah, meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yatsrib, Madinah. Nabi Muhammad SAW saat kecil kehilangan satu-satunya orang tua yang tersisa. Lalu beliau diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Sang kakek sangat menyayanginya, bahkan tidak membiarkan orang lain duduk di tikarnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Namun 2 tahun kemudian sang kakek pun wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Tapi ujian itu tak membuatnya lemah. Ia justru tumbuh sebagai anak yang tabah dan dewasa sebelum waktunya. Pamannya, Abu Thalib, lalu merawatnya dengan penuh cinta. Mereka hidup sederhana. Namun Abu Thalib tak pernah membiarkan keponakannya kekurangan kasih sayang. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW dikenal jujur, amanah, dan sopan. Ia tak suka berbohong, tidak pernah mencuri, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Karena sifat mulianya, masyarakat Mekah menjulukinya Al-Amin, yang terpercaya. Sebagai pemuda, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing, pekerjaan yang membuatnya sabar dan sederhana. Lalu beliau ikut berdagang bersama pamannya ke Syam. Di sana, semua orang yang berinteraksi dengannya kagum atas kejujurannya. Kebaikan Nabi Muhammad SAW membuat seorang wanita terhormat, Khadijah binti Khuwailid, tertarik. Khadijah bukan wanita biasa. Ia adalah saudagar kaya, cerdas, dan bijaksana. Khadijah mengutus orang kepercayaannya untuk menyampaikan niat meminang. Nabi Muhammad SAW pun menerimanya dengan penuh hormat. Pernikahan mereka dipenuhi keberkahan. Mereka saling mencintai dan saling mendukung. Dari Khadijah,
lahirlah anak-anak yang akan menjadi bagian penting dari sejarah Islam. Di masa itu, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira, merenungi alam, kehidupan, dan mencari jawaban atas kebingungan masyarakat sekitarnya. Pada usia 40 tahun, saat beliau sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba langit berubah. Cahaya turun dari langit, sosok mulia mendekat. Malaikat Jibril berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan ketakutan. Tubuhnya menggigil. Khadijah segera menyelimutinya, menenangkan hatinya. Ia membawa Nabi Muhammad SAW ke sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang pendeta bijak. Warakah berkata, "Engkau adalah nabi terakhir, sama seperti Musa dan Isa. Engkau akan ditolak oleh kaummu." Setelah mendapat wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara diam-diam. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah, lalu diikuti oleh anak sepupunya, Ali bin Abi Thalib, pembantunya Zaid bin Haritsah, dan sahabat setianya Abu Bakar. Mereka belajar Islam diam-diam di rumah Al-Arqam 3 tahun lamanya. Mereka berdakwah dalam sembunyi. Kemudian Allah memerintahkan, sampaikan secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW pun naik ke Bukit Syafa. Beliau memanggil seluruh penduduk Mekah. "Jika aku katakan ada musuh di balik bukit ini, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami percaya, karena engkau tidak pernah berdusta." Namun saat Nabi Muhammad SAW berkata bahwa beliau adalah utusan Allah, mereka mulai mencemooh. Bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, menghina beliau di depan semua orang. Islam menyebar, namun begitu juga penolakan. Para sahabat Nabi disiksa, dihina, dan dipukul. Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam, diseret di gurun panas, tapi lisannya tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Keluarga Yasir disiksa di depan umum. Sumayyah, ibu dari Ammar, ditusuk tombak hingga wafat. Ia menjadi syahidah pertama dalam Islam. Tapi para sahabat tak mundur. Mereka memilih iman, walau disakiti, karena mereka yakin janji Allah itu benar. Nabi Muhammad SAW melihat semua ini. Beliau pun disakiti, dilempari batu, diolok-olok, bahkan diancam. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak marah. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku." Karena mereka belum tahu kesabaran Nabi Muhammad SAW bukan karena lemah, tapi karena cintanya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin besar, beliau adalah contoh terbaik dalam kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan keberanian. Hidupnya penuh ujian, tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kebencian. Sahabat calon pemimpin, yuk kita ambil teladan dari beliau. Cintai Allah, cintai Rasulullah SAW. Tolong orang yang lemah. Jujurlah dalam setiap hal dan jangan lupa berdoa. Karena bisa jadi hari ini kita sedang menulis cerita indah yang akan Allah abadikan di surganya. Ya alamal huda, ya Mustafa, ya khaira kulli musyaffa'i.